Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. 3 makhluk abadi yang hebat tiba. Mundur. Si Hao berkata, memiliki semut bertanduk surgawi dan Cao Yuseng kembali. Mereka tidak bisa membantu banyak di medan perang ini. Energi abadi berputar, menghancurkan gunung dan sungai, bahkan membuat matahari dan bulan sedikit bergetar. Jenis kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang di domain Mortal Dao. Dengan suara sua, si Hao mengangkat tangannya, seberkas pelangi surgawi terbang keluar, membawa semut tanduk surgawi dan Cao Yuseng ke kejauhan, membawa mereka pergi. Di depan, 3 cahaya kabur mengelilingi 3 ahli hebat ini, masing-masing membawa aura yang membuat orang lain hormat. Mereka adalah makhluk abadi yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Yang terkecil, yang juga merupakan individu paling kuno, telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Lapisan cahaya abadi menutupi tubuh mereka, mencegah mereka terkorosi oleh efek waktu. Darah dan ki makhluk-makhluk ini tidak pernah kering, selalu berdiri di puncak kehidupan mereka, mengambil dan mengirimkan esensi surga dan bumi, disempurnakan oleh bintang-bintang matahari dan bulan. Saat ini, ekspresi dari 3 makhluk abadi yang hebat tidak terlalu bagus. Mereka bertanggung jawab untuk menahan bagian belakang, namun pada akhirnya, setelah menunggu sebentar, datang beberapa saat terlambat, orang-orang mereka semua terbunuh. Huang, kamu benar-benar galak, bahkan tidak berkedip setelah mengambil nyawa 10.000 orang. Yang abadi dikatakan. Si Hao mencibir, merasa di bawahnya untuk membalas. Mengapa orang-orang ini datang? Bukankah itu untuk membunuh mereka semua, mengakhiri kehidupan semua pembudidaya di 9 surga 10 bumi? Tidak perlu banyak bicara, mereka hanya perlu mati. Kamu memiliki sedikit keterampilan, menghancurkan semuanya sendirian. Anda memiliki artefak abadi pada Anda. Makhluk abadi dikatakan dengan matanya menyipit. Mereka merasa agak sulit untuk mengerti, ingin tahu rahasia macam apa yang dia miliki, takut bahwa sedikit kecerobohan akan menyebabkan kegagalan mereka sendiri juga. Hanya seekor semut, apa perlunya mengatakan begitu banyak? Bunuh saja. Di antara 3 makhluk abadi, lelaki tua yang telah hidup untuk waktu yang lama sangat arogan, merasa sepenuhnya di bawahnya untuk mengatakan terlalu banyak kepada si Hao. Menurutnya, 2 lainnya terlalu berhati-hati. Jadi bagaimana jika pihak lain diberi senjata Raja Abadi? Mungkinkah 3 makhluk abadi dapat ditekan dan dibunuh? Tidak ada cara untuk mengkompensasi perbedaan dalam alam kultivasi. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, seorang anak dengan pedang masih tidak memiliki cara untuk menandingi lawan dewasa. Peng! Salah satu dari mereka mengambil tindakan, mengacungkan lengannya, mengirimkannya ke arah si Hao. Sikap ini bisa dikatakan sangat tidak sopan, terlihat seperti ingin menamparkan wajah lawannya. Hanya makhluk abadi yang mulia yang berani mengambil tindakan seperti ini, masih tanpa beban dalam pertempuran, mempermalukan lawan mereka. Penatua ini secara alami tidak memiliki niat baik, mengambil keuntungan dari kekuatan muda si Hao, memaksanya untuk mengungkapkan kartu asnya. Sementara itu, dia juga waspada, mampu maju dan mundur pada saat yang sama, pikirannya tenang ketika menghadapi anak muda yang agak misterius ini. Di ranah kultivasi si Hao saat ini, dia tidak terkejut dengan kehormatan dan aib, suasana hatinya tidak menunjukkan fluktuasi sedikit pun. Dia tidak memiliki apa yang disebut artefak abadi. Pada saat genting, jarinya seperti pedang, menusuk keluar, berkilau dan cemerlang, membawa cahaya kemasan. Ya, makhluk abadi ini terkejut. Pihak lain tidak memiliki senjata pembunuh yang hebat, sebenarnya berani menghadapi serangannya seperti ini. Setelah sedikit ragu, pada akhirnya, serangan telapak tangannya berlanjut, tidak mengubah lintasan sama sekali, menghantam ke depan. Ci! Hanya pada saat ini jari si Hao melepaskan pancaran cahaya surgawi yang menembus, terjalin dengan energi pedang. Dia menggunakan seni pedang simbol rumput, jarinya kokoh dan tidak dapat binasa. Dalam kehampaan,
Hukum alam kedua ahli itu bentrok, sangat intens. Yang paling penting adalah tangan kedua individu itu melakukan kontak. Dengan suara pu, telapak tangan makhluk abadi itu terpotong, darah mengalir keluar. Ini membuatnya ngeri, dengan tegas menarik diri. Bagaimana ini mungkin? Sisi lain benar-benar menembus telapak tangannya, hampir menembus. Mati. Dia melepaskan teriakan, menyebarkan darah abadi ke arah Si Hao. Darahnya membesar, menjadi seperti sungai yang panjang, menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Darah makhluk abadi dapat disempurnakan menjadi hal-hal yang tak ada habisnya, mampu menebang kultivasi seseorang, menghapus jiwa mereka. Namun, dia ditakdirkan untuk merasakan kekecewaan. Baru saja, itu bukan ilusi, vitalitas pihak lain sangat kuat, mampu melawannya. Mengumpulkan. Si Hao melepaskan teriakan ringan, menggunakan wadah batu giok untuk mengumpulkan darah abadi. Terima kasih banyak untuk obat hebat tubuh manusia, semakin banyak semakin baik. Kamu, wajah makhluk abadi itu tenggelam. Dia tahu bahwa dia bertemu orang aneh, bahwa dia tidak bisa menilainya dengan alasan normal. Ketiga makhluk abadi semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Anak muda di hadapan mereka ini baru berusia 3000 tahun, bagaimana dia bisa menghadapi makhluk abadi? Ini tidak masuk akal. Tidak pernah ada makhluk abadi sejati berusia 3000 tahun. Ini terlalu mengerikan, menentang semua alasan. Tangkap dia. Di bawah situasi saat ini, tidak perlu kata-kata. Tiga makhluk abadi melepaskan niat membunuh mereka, bertekad untuk membunuh Si Hao. Jika anak muda ini diberi waktu lagi, itu pasti akan menjadi bencana besar. Mereka merasakan beratnya masalah ini. Kali ini, mereka datang ke 9 surga 10 bumi tepat pada waktunya, atau anak muda ini pasti sudah bangkit. Hapus si jenius, satu tangan menutupi langit. Satu orang berteriak, telapak tangan berwarna perunggu yang membawa aura waktu muncul, pecahan waktu beterbangan, terlebih lagi hukum alam turun seperti air terjun, membentuk sangkar, ingin menyegel Si Hao di dalamnya. Membunuh. Si Hao melepaskan raungan panjang. Pada tahap ini, tidak mungkin dia menahan diri. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah, energi melonjak dari ubun-ubun kepalanya menembus ke langit, energi darah membanjiri langit. Pada saat itu, dia menggunakan beberapa jenis teknik berharga, menggunakan seni surgawi 6 reinkarnasi 6 Dao, memperoleh misteri mendalam yang tak tertandingi. Ini adalah kartu trufnya. Hong. Langit runtuh dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Pertempuran di level ini tidak terbayangkan, membawa suara gemuruh Dao yang hebat. Hukum Dao terjalin, melonjak seperti garis-garis petir. Pertempuran ini membuat semua kehidupan bergetar. Paling tidak, di provinsi-provinsi besar terdekat, para pembudidaya dari berbagai warisan besar semuanya gemetar, jiwa mereka bahkan ditekan, tidak bisa bernapas. Jika bukan karena wilayah ini menjadi wilayah yang tidak berpenghuni, maka benar-benar akan ada bencana dari semua klan yang dibantai. Mereka naik ke langit, bertarung ke alam luar. Keempat sosok itu saling berbelit-belit, berubah menjadi garis-garis cahaya surgawi yang terjalin. Gerakan mereka terlalu cepat, pertempuran mencapai. Peng! Bintang-bintang besar meledak di sekitar mereka satu demi satu. Saat mereka bergerak, area yang terkena dampak menjadi lebih besar dan lebih besar. Dari waktu ke waktu, ada bintang raksasa yang menghalangi jalan. Dengan ayunan lengan baju mereka, di ujung jari mereka, mereka langsung meledak. Akhirnya, ketika semua ahli hebat menampilkan proyeksi magis, menjulang di antara langit dan bumi, mengambil dan mengirimkan energi esensi, beberapa bintang tersedot ke dalam proyeksi mereka. Jenis adegan ini mengejutkan 9 surga 10 bumi. Berbagai warisan besar memiliki banyak ahli yang menyaksikan pertempuran ini melalui formasi dan hal-hal lain. Semua kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Jenis pertempuran ini bahkan membuat napas mereka berhenti. Itu sangat intens, pertempuran hidup dan mati yang hebat. Huang, hentikan kekejamanmu. Alam ini ditakdirkan untuk dihancurkan, Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika Anda menyerahkan diri ke pihak saya,
kami akan memberi Anda prospek yang bagus. Salah satu makhluk abadi berteriak, mulai menasihatinya untuk menyerah. Huang, jangan menganggap dirimu sempurna. Anda tidak memiliki banyak kesempatan lagi, Anda lebih baik mengikat tangan Anda dan mengikuti kami untuk melihat raja-raja abadi. Ada kemungkinan kamu bisa mempertahankan hidupmu. Generasi yang lebih muda, Anda mencari jalan menuju kehancuran Anda sendiri. Saya mendengar Anda memiliki garis keturunan Anda sendiri. Jika Anda tidak mau menyerah, saya pribadi akan membunuh anak Anda, membunuh orang yang Anda cintai, tidak meninggalkan apapun. Orang lain mengancam. Ketika dia mendengar semuanya sampai di sini, mata si Hao melebar, tatapannya dingin dan mengintimidasi. Kabut putih abadi dilepaskan dari mulut dan hidungnya. Dia membuka mulutnya dan meraung, aliran bintang muncul, energi pedang yang kacau meletus. Hong! Pertempuran hebat itu intens, semua orang membantai mereka sampai menjadi gila. Tepat pada saat ini, makhluk abadi batuk darah, wajahnya pucat pasi. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, zaman tanpa kultivasi terkutuk, dunia terkutuk, saya menderita rebound. Dunia ini sekarang sangat menakutkan. Ketika orang luar menerobos masuk dan mereka melepaskan kekuatan pada tingkat keabadian yang sebenarnya, mereka akan mengalami serangan balasan. Ini adalah jenis ukuran perlindungan diri dari dunia ini, untuk menahan korosi dari dunia luar. Sebelumnya, 3 makhluk abadi yang hebat telah menyegel tubuh asli mereka sendiri, tetapi ketika menghadapi si Hao, mereka tidak dapat tetap disegel atau mereka akan terluka parah. Namun, dengan membuka segel, setelah bertarung terus-menerus, satu orang menderita pedang dari kehendak surga, sumber daunnya patah, menderita kerusakan. Ho! Si Hao mengeluarkan raungan hebat, tampak seperti dewa iblis, rambutnya acak-acakan, matanya tajam seperti kilat dingin. Dia membantai jalannya, memiliki fokus yang ditargetkan, ingin menangkap orang ini terlebih dahulu. Orang ini mengancamnya, ingin menyakiti anak dan orang yang dicintainya. Ini menyentuh garis bawahnya. Itulah mengapa bahkan jika dia harus membayar harga darah, dia harus membunuh ketiga makhluk abadi ini. Pada kenyataannya, dia memiliki keyakinan bahwa dia memiliki kemampuan ini, bahwa tidak perlu terlalu khawatir. 5 alam rahasia di dalam tubuhnya bersinar pada saat yang sama. Ketika si Hao menampilkan seni surgawi 6 dao reinkarnasi, tubuhnya menjadi mempesona dan cemerlang. Teknik berharga bawaannya sendiri telah ditetapkan, tipe ketiga dari teknik makhluk tertinggi sudah matang. Dengan suara Hong, vitalitasnya melonjak, terus-menerus menutupi, kekuatan meningkat dengan cepat. Ses. Bahkan makhluk abadi pun menghirup udara dingin. Metode macam apa ini? Seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Energi darah Huang melonjak, kekuatan bertarungnya menjadi liar, segera mencapai ranah yang mengerikan. Serangan si Hao sangat kuat tak tertandingi. Seni surgawi 6 reinkarnasi Dao mendukung beberapa jenis kemampuan surgawi. Setelah didukung, kekuatannya menjadi gila, mematahkan lengan makhluk abadi itu, sebuah lubang berdarah besar muncul. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada lubang berdarah yang muncul di antara alisnya juga, yang ditembus oleh grace simbol Sword Art. 6 reinkarnasi seni surgawi Dao mendukung 6 jenis teknik berharga, masing-masing berakibat fatal. Di antara mereka, satu teknik yang berharga adalah pembakaran surga dari Phoenix sejati. Seekor burung dewa merah darah terbang keluar, melebarkan sayapnya, membakar tubuh makhluk abadi itu, mengubahnya menjadi potongan-potongan hangus. Hong! Kemudian, teknik berharga Kaisar Petir bahkan lebih menakutkan, kilat terkonsentrasi, meledak melalui tubuh makhluk abadi itu. Pada akhirnya, dengan suara peng, orang ini meledak, tubuh dan jiwanya terhapus. Bagaimana bisa seperti ini? 2 makhluk abadi lainnya tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Mereka sangat terkejut, merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Membunuh. Mereka meraung. Sekarang tidak ada jalan keluar. Mereka menyerang bersama-sama, berusaha sekuat tenaga melawan si Hao. Si Hao ganas tak tertandingi. Dengan meminjam kekuatan yang tersisa,
dia meledakkan satu orang sampai dia mengeluarkan seteguk darah yang banyak, terbang keluar. Dia mengambil kesempatan yang menentukan ini, tidak mau melepaskannya, mengejarnya. Dia tidak peduli dengan yang di belakangnya, mengeluarkan istana abadi perunggu untuk melindungi punggungnya, langsung bergegas maju dengan membunuh. Di bawah pertempuran yang intens, dalam tabrakan hebat yang mengerikan ini, makhluk abadi di depannya menghancurkan bintang-bintang besar satu demi satu. Pada akhirnya, tinju melewati tengkoraknya. Darah memercik, roh primordialnya meledak, makhluk abadi kedua menjadi mayat. Kamu benar-benar mencapai level ini. Mata makhluk abadi ketiga menjadi merah. Sekarang sudah terlambat, tidak peduli apa yang dikatakan. Dia tidak punya cara untuk berlari, karena satu-satunya yang tersisa, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Pertempuran ini sangat intens, tetapi tidak berlangsung lama. Akhirnya, Si Hao seperti Phoenix sejati yang sedang naik daun. Lengannya bergerak, seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya, cahaya warna-warni merah meluap ke langit. Dengan suara puh, dia bergegas keluar, melepaskan kepala orang ini. Ci. Kemudian, dia menunjukkan satu jari. Cabang willow emas yang tampak seperti rantai tatanan surgawi menembus tengkorak, menusuk roh primordialnya. Dengan demikian, tiga makhluk abadi benar-benar mati. Kosmos, ada sisa-sisa bintang yang tersebar di mana-mana, pemandangannya sangat sunyi. Terlepas dari ini, ada darah makhluk abadi, berputar-putar dengan cahaya yang menyeramkan. Lebih jauh lagi, ada tubuh tiga makhluk abadi yang besar, beberapa meledak, beberapa masih memiliki mayat. Tiba-tiba, di kosmos yang gelap dan sedingin es, terdengar suara gemuruh. Beberapa bintang tetap terbakar, berubah menjadi abu. Kemudian, darah dan tulang tiga makhluk abadi bersinar, semuanya menyala, terbakar hebat di sini. Ini adalah adegan tidak teratur yang dihasilkan setelah kematian mereka. Itu sangat menakutkan. Tidak ada air mata surga, juga tidak ada cahaya surgawi atau aura suci, hanya kehancuran total. Kembali ke Dao. Mereka kembali ke Dao, menjadi bagian dari hukum alam semesta, akan bergabung ke area kosmos ini. Si Hao dengan cepat mengambil tindakan, menggunakan wadah batu giok untuk menyerap darah abadi yang mengambang, apalagi segera memurnikannya menjadi cairan obat. Ini adalah obat hebat yang abadi. Semua makhluk memiliki roh, tidak hanya tumbuhan yang bisa menjadi obat, bahkan makhluk lain, termasuk tubuh manusia, bisa diubah menjadi obat. Ini adalah obat hebat yang tak pernah mati bagi tubuh manusia. Si Hao mengambil sebagian dari darah asli, tetapi masih ada setengah yang lebih besar yang meledak, darah mewarnai langit berbintang merah, melepaskan pancaran api, membakar dengan ganas, kembali ke bagian dunia ini. Tiga makhluk abadi besar dihancurkan, sepenuhnya berasimilasi ke dalam Dao, diserap oleh hukum langit dan bumi. Pertempuran ini berakhir, semua di bawah langit terkejut. Lupakan para pembudidaya dari semua klan, bahkan sosok menakutkan dari daerah terlarang yang besar menyipitkan mata mereka, menatap ke dalam kosmos, dengan serius memikirkan berbagai hal. Prestasi pertempuran ini terlalu mulia. Ini juga membuat banyak orang merasa takut, makhluk-makhluk di daerah terlarang semuanya menggigil di dalam. Sudah berapa tahun Huang berkultivasi? Mereka merasa ini sulit untuk diterima, sedikit tidak bisa mempercayai ini. Si Hao tidak berhenti, bisa dikatakan tak henti-hentinya. Dia bergegas ke sistem bintang lain, memasuki tanah kegelapan, membantai jalannya menuju lotus iblis hitam besar. Saat ini, inkarnasi kekuatan kehendaknya ada di sini, saat ini mencoba untuk menekannya, tetapi itu tidak terlalu efektif. Setiap kali teratai iblis itu ditebang, itu akan selalu tumbuh kembali. Teratai hitam ini sangat menyeramkan, memiliki sifat abadi. Itu menyerap energi kacau-kekacauan utama, menyempurnakan kekosongan. Pada saat yang sama, ada akar yang muncul, menutupi beberapa bintang, berakar di atasnya, kekuatan hidupnya sulit dipadamkan. Akar utamanya ada di alam lain, hanya sebagian saja yang berakar di alam ini. Itu sebabnya kami tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Mu Qing serius saat dia melapor ke Si Hao.
Si Hao sudah mengalami ini. Dia mengerutkan kening, mengaktifkan teknik berharganya sendiri, juga menggunakan semua jenis kemampuan surgawi. Dia bisa menghancurkan teratai iblis hitam, tapi dia tidak bisa menghapusnya sepenuhnya. Kalian semua, mundur, kata si Hao. Dia memikirkan nyala api di dalam dirinya. Itu adalah api kuno misterius yang terbuat dari simbol Dao besar, yang diperoleh di sebelah 9 naga yang menarik peti mati. Itu selalu tersembunyi di dalam tubuhnya, biasanya tidak menunjukkan aktivitas apapun. Ketika keterampilan Dao-nya meningkat, setelah mengalami Age of Emperor kolapse, selama tahun-tahun itu, dia memeriksa sifat nyala api ini, kadang-kadang bisa menggerakkannya. Hari ini, dia ingin mencobanya. Untungnya, dia berhasil. Benjolan cahaya api seukuran kepalan tangan muncul di hadapannya. Itu sangat lembut dan lembut, membawa aura yang sangat damai. Itu bukan cahaya api yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang terbuat dari semua jenis simbol kuno. Pergilah. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Bola api, seukuran kepalan tangan terbang keluar, membuat kontak dengan teratai iblis hitam itu. Pada awalnya, itu masih damai, tetapi sesaat kemudian, ketika api kuno yang misterius ini mengikuti akarnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada simbol yang berkedip-kedip di sekitar akar, yang dihasilkan oleh teratai iblis. Hong! Seolah-olah matahari meledak, cahaya berapi-api ini melonjak tajam, membakar akar teratai iblis ini. Di masa lalu, itu hanya mengukir simbol Dao yang hebat, tetapi sekarang, itu dipindahkan oleh Si Hao, semuanya meletus. Berbagai simbol kuno yang tersimpan di dalamnya berbenturan dengan intens di sana. Teratai iblis hitam besar dinyalakan, berubah menjadi obor besar, menyala dengan ganas. Itu melayang di kehampaan, beberapa akar ditanam di benda langit, beberapa berakar di kehampaan, awalnya menakutkan yang tak tertandingi. Namun, sekarang mengalami bencana, gemetar hebat. Orang bisa melihat bahwa simbol yang dihasilkannya berkedip-kedip, dikelilingi oleh gumpalan cahaya yang menyala-nyala itu. Teratai iblis besar dihancurkan karena gumpalan api mengikuti akarnya, benar-benar membakar jalannya ke alam lain. Bola cahaya itu menghilang sejenak, benar-benar menyeberang ke alam lain. Namun, pada akhirnya, itu kembali lagi. Teratai iblis berubah menjadi abu tanpa akhir, tidak ada lagi. Ini adalah jembatan antara dua alam, sebuah lorong. Pada akhirnya, itu dihancurkan begitu saja. Tidak lama kemudian, Si Hao menuju ke Desolate Border, menyegel lorong yang dibuka di sana, membawa pergi altar itu. Dia akan menelitinya. Alasan dia tidak menghancurkannya adalah karena dia masih memiliki sesuatu yang menyibukkan pikirannya. Dia ingin membantai jalannya selama 1 hari, ada sisa keinginan di dalam hatinya yang tidak akan hilang begitu saja. Dia ingin melihat seseorang. Hanya saja, masih belum waktunya, dia tidak berdaya untuk membalikkan langit. Si Hao kembali. Imperial Court bersorak, semua pihak merayakan. Hari itu, semua klan datang untuk mencari audiensi, datang untuk mengucapkan selamat. Kekuatan Si Hao benar-benar tak tertandingi, keberaniannya mendominasi dunia, mengguncang semua sisi. Tentu saja, orang-orang ini tidak menahan rasa takut, sekarang lebih merasakan kekaguman. Dia pergi berperang untuk melindungi wilayah ini, dan bukan untuk memamerkan kekuatannya. Nama Huang segera mengguncang dunia. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia sangat kuat, di masa lalu, tidak ada yang memiliki pengamatan langsung. Hanya ketika dia membunuh seorang abadi sejati dan kemudian membunuh 3 makhluk abadi yang hebat, barulah semua orang menyadari betapa menakutkannya dia. Dia sudah benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Paling tidak, dari makhluk-makhluk yang diproduksi di era yang hebat ini, tidak ada satupun yang cocok dengan Si Hao. Dia sudah bisa mendominasi 9 surga 10 bumi, sulit bagi siapapun untuk menghadapinya. Para pembudidaya dari semua pihak datang berkunjung, bahkan lebih banyak orang seolah-olah berziarah, tiba di Istana Kekaisaran, ingin dapat bergabung, menjadi anggota. Hal yang paling mengejutkan adalah ada beberapa pembudidaya pahit yang sangat tulus. Jika mereka tidak dibawa,
maka mereka akan berlutut di luar istana kekaisaran, menolak untuk pergi. Pengadilan kekaisaran telah mengambil banyak talenta luar biasa sebagai murid, menjadi lebih kuat lagi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka akan menjadi 1000 atau 2000 tahun kemudian. Mereka pasti akan mengabaikan semua yang ada di bawah langit, tidak ada sekte yang berani melawan mereka. Ada juga yang khawatir. Sambil menyaksikan Imperial Court berkembang, mereka takut bahwa seluruh dunia ini akan berada di bawah kekuasaan Imperial Court. Di bawah langit yang mencapai lautan badai ini, warisan lainnya hanya bisa berupa percikan kecil. Kenyataannya, pengadilan kekaisaran saat ini sudah menjadi sekte besar nomor 1 di dunia, jauh di atas warisan lainnya, sudah tak tertandingi. Di masa depan, itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Pasukan kecil apapun yang dikirim oleh pengadilan kekaisaran pasti akan cukup untuk meratakan keluarga besar yang berumur panjang yang telah ada sejak zaman kuno. Namun, Si Hao masih mengerutkan kening, merasa pengadilan kekaisaran masih jauh dari cukup kuat. Pada kenyataannya, yang lain juga merasakan sesuatu, merasa bahwa kali ini, itu semua karena Si Hao sendiri sehingga mereka dapat mencegah bencana ini. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia disibukkan dengan sesuatu atau jika dia dikalahkan di medan perang, betapa buruk konsekuensinya. Pengadilan kekaisaran adalah galaksi bakat, terutama setelah 1000 atau 2000 tahun berlalu, itu akan lebih menguasai langit di atas dan bumi di bawah. Bahkan jika sekte lain bergabung bersama, mereka tidak dapat menandinginya, tetapi masih kurang. Mereka membutuhkan beberapa ahli luar biasa yang mengawasinya. Si Hao, semut bertanduk surgawi, Mu Qing dan yang lainnya semua merasakan masalah ini. Pada akhirnya, Si Hao pergi, mencari pembantu yang benar-benar bisa menekan semua pihak. Dengan cara ini, dia tidak akan dipaksa untuk menyebarkan dirinya terlalu kurus. Dia pergi sendirian, tidak membawa siapapun bersamanya. Tempat pertama dia tiba adalah Provinsi Api, tempat ini berada di sebelah Akademi Dewi dan ritual Dao masa lalu Qi Daolin. Ada terlalu banyak hal yang sebelumnya terjadi di wilayah ini. 9 naga yang menarik peti mati disembunyikan di bawah tanah di sini untuk memulai, sementara nyala api di dalam tubuhnya juga diperoleh di sini. Provinsi Api memiliki padang rumput, serta gurun yang luas. Ini adalah gurun di mana tidak ada sebatang rumput pun yang tumbuh. Si Hao sudah berada di sini selama beberapa hari, berdiri di sini tanpa bergerak, mengambil sesuatu sepanjang waktu, menunggu sesuatu. Hong! Bumi dan batu meledak, gunung besar yang megah perlahan bangkit dari tanah, melepaskan energi kacau, seolah-olah sudah ada sejak awal. Di pinggang gunung adalah sebuah gua kuno yang melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Kabut abadi menyelimuti udara, pemandangannya mengejutkan. Dengan suara Ci, dia bergegas masuk. Dia berdiri di dalam gua. Di dinding gua ada berbagai bekas kapak, goresan pedang, dan benda-benda lain yang ditinggalkan oleh para ahli luar biasa. Itu karena semua jejak ini membawa gaya Dao yang hebat, melepaskan aura Dao abadi. Di masa lalu, bahkan nyala api di dalam dirinya muncul, bersinar di sini, terus mengukir tanda-tanda ini. Tuan Qi, saya kembali ke sini lagi. Si Hao berkata dengan tenang. Di masa lalu, Qi Daolin membawanya ke sini untuk mencari peluang dan keberuntungan alami. Si Hao menyentuh dinding gua dengan tangannya, merasakan semacam tekanan. Ada aura menakutkan yang melonjak dari tempat ini. Batu asal. Seluruh gua dipoles dari Origin Stone. Orang harus memahami bahwa ini adalah bahan harta karun tertinggi Dao abadi, jarang terlihat dari masa lalu sampai sekarang. Orang normal tidak dapat menemukannya sama sekali. Ketika asal disebutkan, orang akan sering mengasosiasikan ini dengan keabadian sejati, tepatnya yang disebut Hunyuan True Immortal. Untuk mengambil ini sebagai nama, orang bisa melihat betapa berharganya itu. Origin Stone memiliki level yang sama dengan World Stone. Di kedalaman gua kuno adalah sebuah istana, di atasnya tumpukan bahan abadi, misalnya, batu asal, batu Heaven Vault, serta emas abadi Void, emas abadi 5 elemen, dewa abadi-abadi, terlebih lagi tanduk naga sejati.
paruh Phoenix, dan hal-hal lain, begitu mempesona tidak bisa membuka mata mereka. Namun, Si Hao tahu bahwa semua ini adalah ilusi, tidak nyata. 90% dari bahan abadi telah diambil. Di masa lalu, dia dan Qi Daolin melakukan semua yang mereka bisa, dan baru kemudian mereka bisa membawa batu hitam di tengahnya. Namun, setelah menilainya, itu adalah objek biasa, bukan harta tertinggi. Ketika mereka pergi, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sesosok makhluk muncul, hampir memaksa mereka untuk tetap tinggal. Namun, makhluk itu sepertinya tidak bisa keluar dari gua kuno, tidak mengejar mereka, hanya karena itulah mereka bisa lolos dari bencana. Sekarang, Si Hao kembali tepat untuk makhluk ini. Benar saja, setelah dia melepaskan seutas auranya, makhluk yang tertidur itu terbangun, mengeluarkan raungan. Ah! Suara itu sangat keras, menakutkan tak tertandingi. Seluruh gua kuno yang dipotong batu asal bergetar, apalagi disertai dengan cahaya abadi 7 warna. Aura besar melonjak. Ini adalah makhluk berbentuk manusia. Itu terlalu gemerlap, berkedip dengan 7 jenis pancaran, auranya seperti laut, menakutkan tak tertandingi. Si Hao datang langsung untuk itu, tidak mundur kali ini. Hong! Sebuah telapak tangan menimpa, membawa cahaya abadi 7 warna, sangat mempesona, tiba di depan mata Si Hao. Dia berdiri di sana, menghadapnya dengan telapak tangan kanannya. Sial! Suara gemuruh langit terdengar, bergema ke segala arah. Riak Dao yang hebat dengan cepat menyebar. Jika bukan karena dinding dipotong dari batu asal, tidak ada yang tersisa, semuanya akan runtuh, hancur. Gua kuno ini adalah bahan berharga Dao abadi untuk memulai, sehingga dapat mendukung kekuatan yang mereka lepaskan. Ketika cahaya abadi 7 warna tertahan, kabut asal tersebar, keduanya saling berhadapan, tidak mengambil tindakan lagi. Kenapa kau mengganggu tidurku? Di sisi lain, makhluk itu berbicara. Ini adalah orang logam. Tidak hanya mulut dan hidungnya yang jauh dari matanya, bahkan rambutnya terbuat dari logam, seluruh sosoknya mengalir dengan 7 jenis kecemerlangan, memiliki kekuatan perkasa yang tak terukur. Orang bisa melihat bahwa itu tidak bisa bergerak bebas, satu kaki dibungkus dengan batu, kabut abadi mengelilinginya. Itu berubah, masih belum sepenuhnya berevolusi. Si Hao mengerti. Inilah alasan mengapa pihak lain tidur, tidak meninggalkan tempat ini, masih belum menyelesaikan evolusinya. Ini adalah inti surgawi yang dipelihara secara bawaan, awalnya merupakan bagian dari 7 emas abadi berwarna, pada akhirnya mendapatkan perasaan, berubah menjadi bentuk manusia. Hanya setelah bertahun-tahun tanpa akhir, makhluk yang menantang surga ini lahir. 7 emas abadi berwarna. Ini adalah bahan berharga yang tak tertandingi untuk memulai, namun itu benar-benar mendapatkan perasaan, ini pasti bahkan lebih luar biasa. Aku tidak sengaja mengganggumu, tapi aku merasa ada hal yang harus kita diskusikan, jadi aku ingin mengajakmu keluar dari gunung. Kata Si Hao. Saya tidak akan pergi. The Seven Colored Immortal Goldman sangat langsung. Namun, dia juga merasa menahan rasa takut. Individu ini terlalu kuat, memberinya perasaan ancaman yang kuat. Dia benar-benar menghadapinya dengan tangan kosong, mungkinkah dagingnya bahkan lebih kuat dari emas abadi. Aku datang dengan niat baik. Si Hao dengan tenang berkata. Selain itu, dia menatap kakinya, berkata, setelah Anda meninggalkan gunung, saya berjanji bahwa dalam beberapa ratus tahun, transformasi Anda dapat diselesaikan. Apa katamu? Mata Seven Colored Immortal Goldman memancarkan cahaya yang menyilaukan, sedikit penuh harapan, tetapi juga sedikit ragu, mengungkapkan ekspresi peringatan. Saya sekarang adalah master formasi yang tak tertandingi, keterampilan saya di bidang ini lebih besar dari kekuatan bertarung saya. Saya dapat membangun formasi yang mengumpulkan esensi surga, memusatkannya pada tubuh Anda, membantu Anda berubah. Setelah beberapa ratus tahun, Anda kemudian dapat muncul ke dunia. Kata Si Hao. Selain itu, dia mengambil tindakan terlebih dahulu, menyiapkan formasi kecil. Akibatnya, energi esensi di gua melonjak, hukum Dao besar jatuh, segera menjadi sangat berbeda.
Apakah kamu bersedia mempercayai metodeku? Si Hao bertanya. Kamu. Apa yang kamu inginkan dariku sebagai gantinya? Bantu aku menjaga satu area. Keduanya mulai mengobrol, suasana menjadi lebih tenang. Si Hao tiba-tiba menemukan bahwa ini pada awalnya adalah tempat tinggal Raja Abadi, dan manusia emas abadi 7 warna ini adalah sesuatu yang tercerahkan oleh sosok besar kuno, sehingga memungkinkannya mengambil bentuk manusia. Tidak diketahui usia berapa ini terjadi. Penguasa gua pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar, tetapi kemudian tidak pernah kembali. Lampu jiwa yang dia tinggalkan juga padam, menandakan bahwa dia jatuh dalam pertempuran. Makhluk di hadapannya ini sangat kuat, sebanding dengan makhluk abadi. Menurut penalaran normal, sebelum transformasinya selesai, tidak mungkin dia bisa sekuat ini. Alasan utamanya adalah karena Raja Abadi sebelumnya melakukan transformasi magis, meninggalkan banyak jejak dao besar di tubuhnya, membuatnya sangat menakutkan. Jika transformasinya selesai, kekuatannya pasti akan sebanding dengan keabadian sejati. Aku datang ke sini sebelumnya di masa lalu. Pada akhirnya, ketika semuanya sudah dibahas dengan benar, kata si Hao. Itu kamu. The Seven Colored Immortal Goldman mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia ingat bahwa 3.500 tahun yang lalu, ada dua individu, satu muda dan satu tua yang datang ke sini. Si Hao mengeluarkan batu yang gelap, bertanya, apa ini? Koleksi Raja Abadi, sesuatu yang paling dia sukai. Dikatakan dapat memperbaiki senjata yang tak tertandingi, tetapi bahkan setelah saya mempelajarinya untuk waktu yang lama, saya tidak pernah tahu bagaimana itu berbeda dari batu biasa. Kata pria emas abadi 7 warna. Selain itu, dia menambahkan, jika bukan karena keputusan Raja Abadi untuk menyerahkannya kepada mereka yang memiliki takdir, bahwa saya tidak dapat menyakiti manusia, saya pasti tidak akan membiarkan Anda semua membawanya pergi. Ketika si Hao mendengar ini, dia menjadi serius, menyingkirkan batu ini. Hari itu, di bawah suara gemuruh, si Hao membawa gunung kembali ke istana kekaisaran. Apakah aku tidak salah lihat? Seekor anjing kecil berteriak ketakutan. Ini hanyalah tempat tinggal yang terbuat dari batu asal. Ini terlalu boros. Ketika mereka melihat manusia emas abadi 7 warna, semua orang bahkan lebih merasa terkejut. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.